Halo dan selamat datang di video pembelajaran ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara mendalam dan rinci tentang gerbang logika atau logic gates yang merupakan dasar utama dari sistem digital dan komputer. Gerbang logika digunakan untuk mengolah data dalam bentuk logika biner, yaitu data yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai, 0 dan 1. 0 yang berarti salah, mati, atau tidak aktif. Dan 1 berarti benar, hidup, atau aktif. Semua perangkat elektronik modern seperti komputer, laptop, smartphone, kalkulator, mesin ATM, hingga sistem kontrol otomatis di industri bekerja dengan prinsip gerbang logika. Dengan memahami gerbang logika, kita sebenarnya sedang mempelajari bagaimana komputer berpikir dan mengambil keputusan. Dalam video ini, kita akan membahas 6 jenis gerbang logika utama, yaitu gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang eksklusif OR, gerbang NAND, dan gerbang NOR. Jadi total gerbang itu ada 6. Setiap gerbang akan dibahas secara rinci mulai dari pengertian, cara kerja, tabel kebenaran, hingga contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita mulai dari gerbang N. Nah, jadi gerbang N adalah gerbang logika yang menghasilkan output 1 hanya jika semua input bernilai 1, seperti contoh yang di bawah ini. Jika salah satu input bernilai 0 atau tidak terpenuhi, maka outputnya pasti akan menjadi 0. Artinya, gerbang N bekerja berdasarkan prinsip semua syarat harus terpenuhi. Jadi, tidak boleh satupun yang bernilai 0 atau tidak berfungsi. Nah, cara kerja gerbang N, jika input A1, input B1, maka outputnya menjadi 1. Nah, jika input A1 dan input B0, maka sudah dipastikan akan bernilai 0. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa hanya satu kondisi yang menghasilkan output 1, yaitu ketika kedua input bernilai 1. Ini yang di bawah. Nah, untuk contoh penerapan, contoh sederhananya adalah dua saklar lampu. Lampu hanya menyala jika saklar A dan saklar B sama-sama dalam kondisi on. Dalam dunia industri, gerbang N digunakan pada sistem keamanan, sistem kontrol mesin, dan proses validasi data. Nah, selanjutnya adalah gerbang OR atau jika dibahasa Indonesia menjadi atau. Nah, untuk gerbang OR menghasilkan output 1 jika salah satu atau semua input bernilai 1. Ini. Output akan bernilai 0 hanya jika semua input bernilai 0. Gerbang OR bersifat lebih fleksibel dibandingkan gerbang N. Untuk cara kerja gerbang OR, jika input A 1 atau input B1, maka sudah dipastikan outputnya akan menjadi 1 atau kedua-duanya terpenuhi. Input A1, input B1, maka outputnya akan 1. Nah, untuk contoh penerapan gerbang OR adalah alarm rumah. Alarm berbunyi jika sensor pintu aktif atau sensor jendela aktif. Gerbang OR sering digunakan dalam sistem peringatan, sistem cadangan, dan pengambilan keputusan otomatis.
Nah, untuk yang ketiga ini adalah gerbang XOR atau exclusive OR. Gerbang XOR menghasilkan output 1 jika input berbeda dan output 0 dan output 0 ini 0 jika input sama. Nah, untuk cara kerja gerbang XOR 0 dan 1 ini 0 dan 1, maka outputnya akan menjadi 1. Dan jika input A 1, input B 0, maka outputnya akan menjadi 1. Dan jika input A 0, input B 0, maka outputnya 0 atau tidak akan menyala, tidak akan berfungsi. Nah, jika input A1, input B1, maka outputnya juga tidak akan menyala. Nah, untuk contoh penerapan, contoh paling mudah adalah saklar lampu tangga. Lampu menyala hanya jika salah satu saklar diaktifkan. Gerbang XOR sangat penting dalam rangkaian penjumlahan biner, sistem enkripsi, dan pemeriksaan kesalahan data. Baik, langsung saja. Untuk yang keempat, yaitu gerbang NOT. Gerbang NOT atau kebalikannya, atau biasa disebut juga dengan inverter. Nah, gerbang ini hanya memiliki satu input dan berfungsi untuk membalik nilai input. Nah, untuk cara kerja gerbang NOT, jika input A 1, maka outputnya akan menjadi 0 atau kebalikannya. Jika input A 0, maka outputnya akan menjadi 1. Nah, untuk contoh penerapan sederhana gerbang NOT adalah lampu otomatis. Saat gelap, lampu menyala, dan saat terang, lampu mati. Gerbang NOT hampir selalu digunakan bersama gerbang lain. Baik, langsung. Yang kelima. Nah, untuk yang kelima ini adalah gerbang logika NAND. Not AND. Nah, gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang AND. Output NAND atau not AND bernilai 0 jika semua input bernilai 1. Nah, ini input A1, input B1, maka input A1, input B1, nah, maka outputnya yaitu menjadi 0. Jika input A 0, input B 0, maka outputnya menjadi 1. Jika input A 0, input B 1, maka output yang dihasilkan akan 1. Akan menyala. Nah, jika input A1, input B 0, maka output yang dihasilkan akan menjadi 1. Nah, untuk keistimewaan gerbang NAND, jadi gerbang NAND memiliki keistimewaan, yaitu gerbang NAND disebut gerbang universal, karena semua gerbang logika lain dapat dibuat hanya menggunakan gerbang NAND, not AND. Oleh karena itu, gerbang NAND sangat banyak digunakan dalam prosesor, IC digital, memori, dan memori komputer.
Nah, mohon maaf teman-teman, tadi ada kendala sebentar. Jadi langsung untuk yang terakhir atau ini, yang terakhir bernama gerbang NOR atau not OR. Gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR. Nah, output NOR akan bernilai 1 jika semua input bernilai 0. Atau tidak 0 berarti tidak berfungsi. Nah, jika jadi gini, jika input A 0, input B 1, maka output yang dihasilkan akan menjadi 0 atau tidak nyala. Nah, jika input A 1, input B 0, maka output yang dihasilkan akan juga menghasilkan 0. Nah, untuk input A, jika input A 1, input B 1, maka output yang dihasilkan akan 0. Yang jika mau nyala, jadi input A harus 0, input B harus 0. Maka hasilnya akan 1 atau menyala. Nah, untuk contoh penerapannya, gerbang NOR digunakan dalam sistem logika terbalik. Karena ini, jika semua input 0 bernilai 0, nah maka outputnya akan bernilai 1 terbalik. Nah, untuk rangkaian darurat dan pengendali otomatis. Nah, untuk sebagai kesimpulan, gerbang logika merupakan fondasi utama sistem digital. Dengan memahami AND, OR, AND, gerbang AND, gerbang OR, gerbang eksklusif OR, gerbang NOT, gerbang NAND, dan yang terakhir gerbang NOR. Nah, kita dapat memahami bagaimana komputer memproses data dan mengambil keputusan secara logis. Ini kan logis. Ini semua logis. Nah, jadi dari semua penjelasan ini, semoga penjelasan ini membantu Anda memahami gerbang logika dan tabel kebenarannya. Nah, jika masih kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini.